mencermati pertemuan antara para Taipan dengan presiden di istana ini tentu menimbulkan spekulasi di kalangan publik ya. Ada apa dengan presiden kita yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia? Ada apa dengan para konglomerat atau Taipan atau ada yang menyebut oligarki? Kenapa para Taipan pengusaha itu diundang ke istana? Tentu ada hal yang ya boleh dikatakan urgent di situ. Nah, kalau kita lihat dari beberapa analis ekonomi di beberapa saat sebelumnya, di mana kita secara perekonomian mengkhawatirkan ditandai dengan menurunnya kemampuan kelas menengah yang itu rentan menjadi turun kelas menjadi warga miskin, kemudian banyaknya PHK, kemudian kurs rupiah yang cenderung melemah. Ini semua terkait dengan dunia usaha. Nah, it's business as usual. Artinya kalau itu terkait dengan situasi makroekonomi, apa yang menjadi isu pertemuan antara presiden dengan para pengusaha ini, ada spekulasi ke arah sana. Itu terkait dengan ekonomi makro. Tetapi ada yang berspekulasi bahwa our presiden ceki rakyat Indonesia itu sebenarnya sedang tidak berdaulat secara politik karena secara ekonomi kita tidak mandiri. Artinya rakyat Indonesia yang sekian 250 juta lebih itu tergantung dengan beberapa gelintir orang yang itu menguasai perekonomian Indonesia. Ini suatu gambaran yang berulang-ulang dikatakan sebagai satu kesenjangan yang buruk. Nah, kalau kita bandingkan dengan dua pertemuan yang lain antara presiden dengan pengusaha, ini pernah terjadi. Kalau kita tarik mundur sedikit ke belakang, our former presiden itu ketika berbicara di depan Aguan dan kawan-kawan, itu bagaimana kita bisa baca bahwa ya seolah-olah kalau kita baca itu pindahnya ibu kota itu seolah-olah sangat tergantung oleh Mr. Aguan dan kawan-kawan. Ini tentu kalau kita menggunakan warisan Soekarno, Trisakti, ini tentu jauh dari sense of right sebagai satu bangsa yang besar. Karena ketika kita tidak mandiri secara ekonomi, ketika pindah ibu kota butuh Aguan CS dan juga investor asing, ya itu sebenarnya secara ekonomi as usual itu ya seperti itu, tetapi itu tidak perlu diformalisasikan dalam bahasa yang negara kepada swasta. Dalam hal ini adalah para konglomerat atau oligarki yang di belakang hari ternyata juga menimbulkan kegaduhan secara politik maupun ekonomi, mulai pagar laut, kasus Rempang dan seterusnya. Ini satu indikasi bahwa benar apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno as our first president. Kalau kita tidak mandiri secara ekonomi, maka kita akan tidak berdaulat secara politik dan tidak akan berkepribadian dalam berbudaya, baik budaya hukum,
politik maupun sosial yang lebih luas. Kita tarik mundur ke belakang lagi, pernah presiden kita yang kedua itu mengundang para Taipan ini ke Tapos ya, Tapos. Nah, dari 3 peristiwa itu kita eh, bisa melihat satu benang merah bahwa negara yang itu berarti 200 juta lebih masyarakat ada di dalamnya itu sangat tergantung dengan sangat sedikit orang yang menguasai ekonomi secara dominan. Nah, ini tentu satu perspektif yang sekali lagi kalau kita menggunakan perspektifnya Soekarno ini jelas tidak sehat karena itu menjadikan 250 juta lebih rakyat Indonesia itu tidak mandiri secara ekonomi, akhirnya secara politik mudah dibeli suaranya misalnya, kemudian secara sosial itu juga tidak berkepribadian. 100.000 amplop yang itu bisa mengubah preferensi politik misalnya sebutnya saya kok pilih A gitu ya, tetapi sebentar ada jeda sebentar. Saya kira di masyarakat sangat bisa kita temui bagaimana lembaran merah itu bisa mengubah preferensi pilihan. Artinya itu dari skala yang sangat mikro di individu masyarakat rakyat. Pada skala yang besar ya bisa jadi ketika kalau mungkin di tingkat masyarakat 100.000, tapi kalau misalnya di tingkat nasional itu artinya presiden, di belakang presiden itu ada sekian juta masyarakat rakyat Indonesia, maka apakah misalnya ini sekedar satu simulasi imajinasi saja, artinya uang 100 triliun itu bisa mengubah preferensi, maksudnya kalau dulu misalnya kita sebelum Mr. Prabowo as our president itu bagaimana pikirannya, bagaimana tulisan di bukunya, kemudian bagaimana pidatonya itu begitu menggelegar. Saya tidak takut dengan ABC dan sebagainya. Saya akan kejar korupsi sampai ke Antartika bukan antariksa ya. Dan sebagainya. That is our profil presiden kita yang itu ya kalau kita kaitkan dengan latar belakang beliau adalah anaknya Sumitro, kemudian mantan Danjen Kopassus, is inline apa yang saya gambarkan tadi. Tetapi ketika berhadapan dengan misalnya 100 triliun, 1000 triliun itu apakah masih membuat Mr. Prabowo saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika, sorry belibet. Karena sahurnya tadi sedikit kurang. Itu ya kembali yang paling mudah adalah penjelasan Trisaktinya presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Dan saya berharap bahwa di tengah kesulitan yang luar biasa yang dihadapi oleh Mr. Prabowo remember with our first president tentang Trisakti. Kita harus berdaulat secara ekonomi, saya ulangi,
mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam berbudaya. Bagaimana nanti misalnya pasca Mr. Prabowo, Presiden 2009 sampai 2034, ya entah itu nanti Mr. Prabowo lagi atau siapapun, nanti akan sudah pada posisi yang punya sense of pride sebagai bangsa besar, bangsa Indonesia. Ketika dia melakukan kesalahan dalam kebijakan publik, maka dia akan dengan jiwa kesatria mengundurkan diri. Itu yang saat ini masih langka, dan Mr. Prabowo punya kewajiban untuk menghantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat. Salam konstitusi.